Dia tidak boleh tahu aku mencintai dia. Karya Vira Savitri. 9. Eleanor melihat Eugen Winthrop mendekat. Pria bertubuh ceking yang tenggelam dalam setelan jas dan celana kain putih mengilap itu mengamati penampilan Daniel dari ujung kepala hingga sepatu. Lihat siapa yang datang. Aku seperti melihat hantu saat ini. Daniel tidak merespons. Eleanor melihat laki-laki itu menatap undangan di sekitar mereka dalam sorot memeriksa. Entah apa yang mencuri perhatian Daniel saat ini, tapi Eleanor harus memastikan laki-laki itu berada di bawah kendalinya. Dan kau adalah... Ella, sir, senang bertemu denganmu. Semula Eugen terlihat hendak bertanya saat mengamatinya. Tetapi akhirnya pria itu berpaling ke arah Daniel. Mungkin ini sedikit terlambat, tapi kuucapkan selamat datang kembali, Danny. Eugen mengambilkan 2 gelas anggur dari pelayan yang melintas. Bersulanglah, kau juga. Berbeda dengan Daniel yang menolak, Eleanor meraih gelas Bellini dari Eugen. Ia berani bertaruh tidak ada anggur murah yang disajikan di pesta ini. Jadi, sebaiknya ia menyesap minuman itu sekarang. Kau menyukainya? Eleanor mengalihkan pandangannya dari minuman ke Eugen. Kedua alisnya terangkat melihat pria itu bertanya kepadanya dengan senyum penuh di bibir yang hampir tertutup kumis hair Berlinnya. Tentu, sir. Spad Burgunder. Tukas Eugen sedikit maju. Ya, semacam Pinot Noir di Jerman. Tepat. Eugen menatap Daniel dan menggerakkan dagunya ke arah Eleanor. Siapa gadis ini sebenarnya, Danny? Tanya pria itu bersemangat. Asistenku. Eleanor mengulum senyum, menahan kecamuk di hatinya. Ia melirik Daniel sembunyi-sembunyi. Laki-laki itu mengakuinya, pikirnya takjub. Betapa aneh, betapa ganjil. Kau bisa cari ibuku sekarang. Bisikan datar itu menyadarkan Eleanor akan posisinya. Dilihatnya, Daniel menggerakkan kepala ke arah para tamu. Pergilah. Eleanor melirik Eugen sambil memaksakan senyum. Aku permisi sebentar, Mr. Winthrop. Nikmati waktumu. Sulit dipercaya Daniel mengingat tujuan awal mereka, pikir Eleanor muram. Laki-laki itu benar-benar mengajaknya untuk mencari tahu niat ibunya. Dan tidak ada kenyataan yang lebih membuat Eleanor tegang daripada saat ini. Lalu, di sini, di bawah sorot puluhan lampu kristal, langit-langit berbentuk kubah pada aula berlantai marmer hitam putih, di tengah senandung musik habanera dari opera Carmen yang menyela kasakusuk obrolan, Eleanor menajamkan pandangannya ke sosok-sosok dalam balutan tuxedo bersama dan gaun mewah mencari-cari sosok Rosamund Han. Madam, Eleanor membaur di antara undangan sambil menelpon. Di mana aku bisa menemukanmu? Kau lihat replika lukisan Guernica milik Rembrandt di dekat tangga? Aku di sana. Cepatlah. Eleanor mengintip ke belakang. Jantungnya berkedut melihat Daniel menatapnya dari jauh. Oh, jadi laki-laki itu mengawasinya. Ia langsung mengalihkan pandangan. Ella, akhirnya. Rosamund melingkarkan sebelah tangan di pundaknya saat mereka bertemu di bawah tangga. Sebelum Eleanor sempat membalas, wanita itu sudah mengenalkan 3 orang rekannya. Aku mau kau bertemu 3 sahabatku, Ella. Mereka datang dari jauh, Irlandia dan Skotlandia. Ini Lady Carrington Falmore, Bertilda Lovell Rochford, dan Lady Marceline Duncan yang tercinta. Kening Eleanor berkerut sementara ia menundukkan kepala. Kenapa nama terakhir terdengar familiar? Bangsawan-bangsawan itu mengangguk ke arahnya. Apakah Daniel curiga? Tanya Rosamund bisik-bisik. Dia tahu. Mata Rosamund melebar. Dia tahu katamu?
Ulang wanita itu terkejut. Dia menyuruhku kemari untuk mencari tahu rencanamu. Aku Eleanor polos. Melihat Rosamond panik bersama ketiga temannya, ia pun merasa bersalah. Jangan panik, saranku, sebaiknya kau tidak menemuinya saat ini. Kita perlu mengubah strategi. Mengubah strategi? Tapi bagaimana caranya? Sekarang katakan padaku, di mana gadis yang ingin kau kenalkan padanya? Mulanya Rosamond ragu, tapi ia menatap sekitarnya sekilas dan rautnya berubah was-was. Jelas sekali ia tak ingin rencananya gagal. Dengan penuh keterpaksaan, Rosamond mendekat dan berbisik. Kau lihat gadis yang berdiri dekat cermin besar di sisi vas bunga? Eleanor melirik arah yang dimaksud, sebelah alisnya terangkat. Gadis itu? Ia tidak mungkin keliru, hanya ada satu gadis di tempat itu. Dia putri Lady Marceline, namanya Ingrid Duncan. Ingrid Duncan? Eleanor terpegun antara ragu dan takjub. Tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Gadis ini baru dibicarakan Harumi. Kebetulan sekali. Kau mengenalnya? Tidak, tapi kurasa aku bisa mengatur rencanamu. Rosamond menatapnya dalam sorot terkesan. Aku tahu kau tidak pernah mengecewakan. Balas wanita itu menepuk pundak Eleanor dengan kipas. Setelah menyusun plot dan pamit, Eleanor tak sengaja melintasi meja panjang tempat makanan dihidangkan. Ia mengingat kata-kata Kate Mulligan. Mulanya ia ingin menghindar, tapi rasa perih di perutnya terlanjur menyeruak mengendus aroma-aroma harum krim dan kayu manis dari puluhan jenis kue di sana. Ia menurunkan gelas di meja, dihantam dilema. Tumpukan croissant terlihat menuntut perhatiannya. Ia menegur dirinya dalam hati sambil mencuri-curi pandang ke sekitarnya. Suasana terlalu ramai. Mengambil 2-3 kue tidak akan mengundang perhatian. Eleanor kembali menatap kue-kue itu dan merasakan telapak tangannya basah saat mengusap-usap pinggir gaunnya. Apa yang ibuku bilang padamu? Suara bernada dingin dari belakangnya membuatnya hampir terlonjak. Eleanor menarik tangannya yang terjulur di depan kue-kue sambil tersenyum cerah, menyamarkan kejengkelannya. Oh, di sini kau rupanya. Apa ibuku bilang sesuatu? Dia percaya padamu, kau jelas tahu sesuatu. Tapi dia tidak bilang apa-apa. Mungkin kau hanya bersikap paranoid. Tuding Eleanor merangkai alibi. Sesaat pikirannya terang. Well, tapi tadi ibumu membicarakan seseorang bersama para bangsawan. Daniel melipat tangan dan menyipit ke arahnya. Eleanor tahu laki-laki itu mulai tidak sabar. Jadi sambil pura-pura berpikir seolah-olah Daniel perlu melihatnya, ia berkata lagi. Seorang pria bernama Callahan, entahlah. Sikap Daniel berubah canggung. Awalnya Eleanor tidak menaruh harapan pada bualannya, tapi melihat reaksi laki-laki itu, mau tak mau ia harus berpikir ulang. Kau yakin hanya itu? Eleanor mengangguk dan mulai gelisah. Terlebih saat Daniel mengamatinya dengan pandangan menyelidik. Entah kenapa sorot laki-laki itu seperti tidak percaya. Daniel ragu sejenak. Kukira dia berniat menjodohkanku dengan putri kenalannya. Gumam laki-laki itu pelan. Jantung Eleanor seperti ditarik ke bawah. Ia diam-diam melotot kaget. Rupanya laki-laki ini lebih peka dari yang ia pikir. Bagaimana kalau ibumu benar-benar melakukannya? Dia akan menyesalinya, karena aku akan menghancurkan niatnya sebelum dia sempat menyiapkan rencana. Kupikir kau sudah bisa menebaknya. Eleanor menelan ludah sambil menunjuk belakang. Jawaban laki-laki itu memanggil kepanikannya. Kurasa aku melihat temanku di sudut. Permisi, sir. Tanpa menunggu balasan, ia memutar tubuh cepat-cepat berlalu.
Sekujur tubuhnya sekejap dingin memikirkan reaksi Daniel barusan. Laki-laki itu tidak boleh tahu keterlibatannya. Terdorong insting untuk segera bertindak, Eleanor mengambil 2 gelas berisi anggur di meja lalu menghampiri Ingrid Duncan. Ini mungkin sulit, pikirnya gugup. Ingrid masih sendiri dan ekspresinya seperti tidak peduli dengan sekitarnya, seolah gadis itu memang tidak ingin membuang-buang waktu dengan siapapun. Miss Duncan, senang bertemu denganmu. Sapa Eleanor ramah atau setidaknya berusaha terdengar begitu. Siapa kau dan mau apa kau di sini? Eleanor berusaha tidak terpengaruh dengan intonasi menyebalkan itu. Aku memperhatikan riasan wajahmu. Aku bukan lesbian, pergilah. Sikap tidak bersahabat Ingrid membuat Eleanor terkesiap dan mengutuk dalam hati. Jangan salah paham, aku hanya melihat sentuhan khas Harumi Masaki pada... Kau tahu Harumi? Sela Ingrid langsung menoleh. Eleanor mengangguk berpura-pura memperhatikan riasan gadis itu. Gestur dan tatapan Ingrid begitu ekspresif, berkelas, dan hidup. Seolah tak ingin percaya begitu saja, Ingrid mengamat-amati penampilan Eleanor dalam tatapan ragu. Bagaimana kau bisa tahu? Apa kau hanya menebak? Eleanor hampir tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Rahangmu sempurna, Miss Duncan. Aku yakin Harumi tidak memerlukan contouring dan highlight untuk mempertegas sisi feminin yang kau miliki. Wajahmu memiliki cahayanya sendiri. Ingrid tersenyum, lalu meraih gelas di tangan Eleanor. Jadi, siapa yang kau dampingi malam ini, Miss? Panggil saja Ella. Aku datang bersama Daniel Han. Dia atasanku. Ingrid menyipit. Daniel Han? Mustahil. Kudengar dia laki-laki berbahaya bagi pesaing bisnisnya dan para wanita. Ya, wanita pecinta drama pasti menyukainya, sahut Eleanor pelan. Ingrid tahu-tahu tertawa dan Eleanor tidak tahu apa yang membuat gadis itu begitu, tapi setidaknya ia merasa lebih rileks sekarang. Katakan padaku, sejauh apa kau mengenal Daniel? Selidik Eleanor tanpa basa-basi. Ia ingin tahu apa saja yang diketahui gadis itu tentang Daniel. Karena segala hal buruk tentang laki-laki itu hanya memerlukan bantahan dari Eleanor. Daniel harus terlihat tanpa celah di depan Ingrid, bagaimanapun caranya. Kenapa kau ingin tahu? Ingrid meliriknya seolah-olah bisa merasakan Eleanor berniat menginterogasinya. Karena dia yang memintaku kemari sebetulnya. Dia ingin mendekatimu, tapi tidak tahu caranya. Itu payah sekali. Jangan bilang padaku kau menggunakan riasan Harumi Masaki untuk berbasa-basi denganku. Aku hanya menuruti perintah. Tapi tentang Harumi Masaki, itu memang kebetulan. Dia perias yang sedang populer. Semua menyukai riasannya. Apa kita bisa pergi sekarang? Bawa aku menemui atasanmu. Dia perlu belajar untuk tidak bergantung pada orang lain saat mendekati wanita. Apa? Tidak. Sekujur tubuh Eleanor mengeras dalam hitungan detik. Sekarang? Tentu saja sekarang. Balas Ingrid heran. Gadis itu jelas tidak menyadari Eleanor yang tercengang. Jadi, Ella, katakan padaku, di mana atasanmu itu bersembunyi? Eleanor menyahut dengan gugup. Sebaiknya kita tidak perlu buru-buru. Aku ingin ini menjadi kejutan untuk atasanku kalau boleh. Ingrid tidak terlihat mendengarkan dan berjalan lebih dulu. Namun anehnya, saat menemukan sosok Daniel di dekat jendela, gadis itu tiba-tiba berhenti dan memutar tubuh menghadap Eleanor. Kau benar, tidak usah sekarang. Eleanor mengerutkan kening. Ada nada was-was dalam suara Ingrid yang tidak ia pahami. Ingrid membuka tas tangannya, mengaduk-aduk dompet, kemudian menjulurkan sebuah kartu ke depannya. Ini kartu namaku. Minggu depan ada acara minum teh di tempatku. Kau boleh datang bersama atasanmu. Eleanor menatap bingung kartu di tangannya.
lalu menyaksikan kepergian Ingrid dengan pandangan bertanya-tanya. Meski tidak mengerti dengan sikap buru-buru Ingrid dan apa yang membuat gadis itu berubah pikiran, ia tidak bisa menepis kelegaan yang membanjirinya saat ini. Ingrid Duncan hampir menyeret hidup Eleanor ke dalam bahaya. Jika gadis itu benar-benar menemui Daniel barusan, maka tak ada celah untuk Eleanor membela diri selain membongkar rencana Rosamund atas perjodohan terkutuk itu. Tanpa surat terminasi atau apapun, Daniel tentu langsung menyingkirkannya. Ia bergidik saat menyimpan kartu nama Ingrid ke dalam tas tangannya. Setidaknya ia sudah mendapatkan perhatian gadis bangsawan itu. Sebaiknya ia kembali sebelum Daniel mencurigainya. Aku tahu kau masih membenciku, Daniel. Daniel terperangah mendengar suara dari belakangnya. Ia mengenali suara itu. Emosi langsung terasa membakar sesuatu dalam dirinya. Ia berbalik dan menyipit saat Hugh Callahan sudah berdiri di hadapannya. Lalu apa yang membuatmu merasa perlu menemuiku? Dengan susah payah, Daniel menahan diri untuk tidak langsung menerjang dan menghajar laki-laki itu. Kau tidak menjawab teleponku, tidak membalas pesanku. Aku hanya ingin tahu keadaanmu. Kau sudah melihatku, sekarang pergilah. Penglihatan Daniel berubah gelap. Ia tak bisa memandang laki-laki itu tanpa merasa sakit hati. Seharusnya ia menghabisi Hugh sejak lama. Tapi sesuatu selalu menahan niatnya dengan cara yang tak pernah ia mengerti. Aku mengenalmu, Daniel. Berbicara dengan emosi seperti ini bukan dirimu. Kepalan tangan Daniel bergetar dan memanas. Ia tidak terpengaruh dengan sikap baik yang ditunjukkan laki-laki dalam jas abu dan kemeja biru muda itu. Otaknya berputar cepat, mereka-reka, haruskah ia maju memukul Hugh sekarang? Namun keriuhan di sekelilingnya mendesak Daniel untuk berpikir 2 kali. Kenapa kau tidak enyah saja dari hadapanku? Balasnya sengit. 3 tahun, kau ingat? Hugh perlahan-lahan mendekat sambil waspada akan ancaman yang mengintainya dari gerak-gerik Daniel. Kau menyingkirkanku, jangan lupakan itu. Sekarang, aku mau hubunganku dengan Pippa kembali normal. Lupakan mimpi mulukmu, kau tidak memiliki tempat di hatinya. Aku kembali. Eleanor tiba-tiba muncul dari belakang Hugh Callahan dengan senyum penuh di bibirnya dan sepiring kue. Daniel mengernyit, pertahanannya sedikit goyah. Sepiring crostini bebas gula untukmu, sir. Terang asistennya tanpa ditanya sambil menyodorkan piring. Tidak akan membuatmu gemuk, aku baru mencobanya 1. Daniel menelan simpul pahit di benaknya. Apa yang kau lakukan? Tanyanya tercabik geram. Kau harus makan sesuatu, ambillah, jangan malu-malu. Eleanor menggoyang-goyangkan piring emas itu di hadapannya. Sekilas, Daniel melihat Hugh mengamati asistennya. Aku sedang bicara, desis Daniel dalam nada mendesak. Oh ya? Dengan siapa? Eleanor menoleh dan langsung menatap Hugh. Daniel melihat gadis itu tertegun selama beberapa saat sebelum akhirnya kembali menatapnya. Kau benar-benar ingin menghadapinya? Daniel terpaku menemukan balasan gadis itu. Selama beberapa detik ia kehilangan kata-kata. Apa gadis itu tahu sesuatu tentang dirinya dan Hugh? Saat ini tak ada yang lebih penting bagi Daniel selain reputasi di depan asistennya. Ia akhirnya meraih piring dari tangan Eleanor dan melahap sepotong crostini sambil berlalu. Kita bisa pindah ke tempat lain. Untuk saat ini, Daniel tak ingin langsung berpikir asistennya tahu masa lalunya. Namun, tanpa mampu mengelak, satu-satunya hal yang disadari Daniel adalah kenyataan bahwa kata-kata gadis itu menyadarkannya. Ia seharusnya tidak membuang waktu meladeni dan berdebat dengan Hugh Callahan. Sebentar, sir.
Eleanor mengeluarkan ponselnya yang berbunyi dari tas. Sepintas Daniel melihat gadis itu tercenung memandang layar ponselnya. Lalu dengan ekspresi heran dan penasaran, gadis itu menempelkan ponsel ke telinga. "Mom, ada apa? Apa kau bilang... Kapan?" Daniel meletakkan piring crostininya di nampan pelayan yang kebetulan melintas sambil masih mengawasi asistennya. "Kenapa kau baru menghubungiku?" Eleanor terdiam mendengarkan. Lalu, "Baiklah, Mom, aku akan ke sana secepatnya." "Ada apa?" tanya Daniel kemudian. Ia belum menyadari yang dilakukannya sampai pandangan aneh Eleanor membuatnya terkesiap. Jangankan asistennya, ia pun heran bagaimana pertanyaan itu lolos dari mulutnya. "Itu tadi buku. Dia bilang ayahku masuk rumah sakit. Kau sebaiknya tetap di sini. Aku akan mencari taksi." Daniel merogoh saku mengeluarkan ponsel. "Aku dan George akan mengantarmu." Apa? Tidak, aku bisa." Tanpa menunggu gadis itu menyelesaikan kalimat, Daniel berbalik dan berjalan lebih dulu. Bagaimanapun, ia tidak ingin membuang-buang waktunya lebih lama di pesta. Kemunculan Hugh Callahan di sana membuatnya muak. Daniel tahu kalau ia harus segera pergi dari tempat itu.